datang kembali di 100% Sehat barengan sama aku Dr. Andira Utami. Ini kenapa aku kayak gini-gini? Karena hari ini penting nih pembahasannya, ada hubungannya sama tanda-tanda cinta ini guys. Karena aku pengen ngebahas tentang kenapa self love itu bisa ngebuat kita terhindar dari depresi, oke? Banyak yang bilang self love itu adalah egois banget karena cinta banget sama diri sendiri dan sebagainya. Padahal menurut penelitian ya, self love itu membuat seseorang lebih siap dalam menghadapi tekanan dan situasi yang sulit sehingga terhindar dari stres. Nah, jadi di topik kali ini aku pengen sebenarnya sharing juga tentang pengalamanku menghadapi atau sampai akhirnya aku bisa merasakan self love. Awal mula perjalanan kisah cintaku dengan diriku sendiri ini, itu terjadi pas aku itu SMA, standar lah ya. Anak muda lagi mau mencari jati diri. Terus for your information aja nih, aku tuh pas SMA buandelnya pakai Buandelnya tuh sampai di level kalau nggak boleh pergi sama bapak ibuku gitu ya. Aku itu manjat pagar guys. Manjat pagar, udah gitu sampai beberapa penjaga di depan rumah tuh mengundurkan diri karena mereka takut dimarahin karena tidak berhasil memberhentikanku untuk pergi gitu. Ada suatu saat gitu aku pergi dari rumah, nggak kabur ya, emang rencananya mau pergi aja sama teman-teman. Jam 3:30 pagi. Ngapain sih Andira jam 3:30 pagi? Nah, pada saat itu aku mau mencari matahari terbit guys di Ancol. Jadi pagi-pagi teman-teman kayak kita lihat sunrise yuk, terus kayak dalam hati gue sih bebas tuh si boleh keluar jam 3:30 pagi ngelihat matahari terbit, tapi ya namanya juga lagi mencari jati diri, lagi ikut-ikutan, ya udah kita kabur kecil karena jam 3:30 itu aku udah ke depan pintu kamar mama papaku kayak aduh mau pamit tapi ganggu tidur. Akhirnya pas jam 6 pagi orang tuaku ngecek kamarku, ini anak kemana? Ini anak kelas 1 SMA perempuan, anak wedok pagi-pagi pergi sendiri nggak jelas pergi sama siapa. Terus kayak Andira di mana? Terus aku bilang, "Pah, Mah, tadi pagi Andira mau pamit." Tapi Andira ingat kalau Andira pamit jam 3:30 pagi, Andira takutnya ngeganggu tidur papa mama. Terus itu kan sebuah kejujuran ya. Terus kata papaku terutama, Andira, lu tuh mendingan jadi politisi deh lu ngelesnya jago banget lo kayak bajai gitu, belokannya cuma lo sama Tuhan yang tahu, katanya gitu. Terus akhirnya intinya aku selalu menjawab dengan jujur kayak, "Pah, tadi mau pamit tapi takut ganggu." Terus kayak, "Pah, mohon maaf, Andira dari tadi emang gak ngelihat handphone karena acaranya lagi seru," gitu. Kayak jawaban-jawaban yang bikin orang tua aku tuh juga bingung, nih anak gak bohong lagi, yang penting pulang selamat, sehat, gak aneh-aneh. Itu salah satu proses diriku sampai akhirnya menemukan jatuh cinta pada diri sendiri tuh salah satu prosesnya itu, ikut-ikutan, memaksakan diri ikut-ikutan berpergian yang nggak tahu faedahnya apa, ngelihat matahari terbit tuh dapat apa sih? Apakah gue langsung jadi miliarder gitu kalau ngelihat matahari terbit kita sambangin bang? Orang enggak, udah disuruh bangun lebih pagi, udah gitu besoknya harusnya sekolah, tahu nggak hasilnya? Dari bangun pagi-pagi nyari matahari itu, besoknya ke sekolahnya ya kesiangan. Jadi kalau melihat diriku yang sekarang, orang tuaku tuh juga pasti kayak, gila papa mama sih nggak ada harapan sih Andira jadi dokter, kayaknya nggak ngarep deh. Dulu perasaan gambarannya nggak begini gitu. Jadi ada satu fase dalam kehidupan mereka udah kayak marah banget gitu guys. Dia bilang, "Andira, nanti kamu kalau gede, kalau kayak gini melulu nggak ada cowok yang mau." Gila, motivasi gue karena takutnya nggak ada cowok yang mau. Akhirnya salah satu turning pointnya adalah aku mulai berinvestasi ke diriku sendiri karena mulai mengingat, oh ternyata bentuk mencintai diri tuh memupuk banyak pengalaman, memupuk banyak ilmu ke dalam diri sendiri gitu. Dan itu terjadi semua pas umur 16-17 tahun. Sehingga salah satu caraku mau mencoba mendapatkan kembali kepercayaan orang tuaku adalah
waktu itu ya aku tuh sama sekali kalau diajak pergi sama teman-teman yang biasanya setiap hari pulang sekolah itu pergi kemana atau cabut. Ini jujurnya, ini hanya kalian doang yang tahu. Tahu nggak guys? Gue itu dulu pernah mengundurkan diri dari sebuah sekolah karena absensi gue terlalu dikit untuk naik kelas. Oke? Jadi daripada gue punya sejarah nggak naik kelas, gue pindah supaya gue tetap jadi sesuai waktu gitu. Bayangin tuh, itu semua terjadi dan sekarang ya Allah jadi dokter. Jadi kalau ada yang bilang kamu itu tidak mungkin menjadi apa, itu hanya sebuah kata-kata. Yang penting itu niat. Karena aku udah pindah sekolah bolak-balik, selalu dihukum sama kepala sekolah, suruh selalu ngepel, buang-buangin sampah segala macem. Tapi itu pelajaran yang berharga. Terus sampai dijadiin contoh. Waktu di sekolahku yang dulu tuh, aku dijadikan contoh siswi yang tidak boleh dicontoh. Masya Allah, dipanggil ke depan terus lihat nih Andira pulang-pulang dari Bali bikin tato-tato bohongan gitu. Iya kan di Kuta kan suka ada tato-tato henna gitu kan, tapi kan besoknya sekolah guys. Jadi di tangan gue ada kayak tinta-tinta, terus ya guru-guru kepala sekolah ngeliat terus terganggu gitu. Gue juga gak ngerti gue mikir apa pada saat itu, cuman ya proses pembelajaran. Jadi teman-teman yang mungkin sudah punya anak menuju mau usia remaja, tenang. Fase stres itu pasti akan ada. Karena aku juga akan bersiap-siap, ya Allah, semoga kalau aku diberikan anak perempuan tidak seperti aku ya. Tolong yang lebih kalem aja gitu. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu, aku mulai mempelajari, oh ini toh pentingnya merawat diri, pentingnya merawat waktu, karena waktu nggak bisa didaur ulang. Akhirnya tuh perjalanan self love mulai terbentuk. Jadi kalau misalkan aku ngomong tentang self love tuh nggak pernah aku bilang, hari ini lo harus belajar self love. Nggak bisa, itu tuh nggak bisa instan. Biasanya tuh harus mempelajari beberapa hal dulu dalam hidup, baru akhirnya lebih menghargai banyak hal dalam hidup. Gitu. Salah satu caranya untuk melakukan self love nomor 1 adalah merawat diri dan fisik. Jadi kalau teman-teman baik cewek ataupun cowok mau pakai body lotion, kayak mau pakai sunblock atau apa, itu bentuk kalian merawat diri dan mencintai diri kalian sendiri loh. Karena siapa lagi yang mau lebih mengurus kalian daripada diri kalian sendiri, ya kan? Harapannya sih mungkin dari suami atau istri kali ya, yang sudah berkeluarga. Tuh, dengerin tuh guys. Minimal bininya dikasihin sunblock tuh per bulan. Ini bagus nih, menghindarkan kalian dari kanker kulit. Nah itu langsung lovely dovey itu pasti. Terus kedua, berolahraga secara teratur. Supaya apa? Investasi jangka panjang. Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal karena mengambil kesempatan dalam kehidupan kita. Berikutnya, pengembangan diri atau pengembangan pribadi. Belajar, baca-baca ini itu, kita internet sekarang informasi sudah bisa didapatkan hanya dalam hitungan detik. Jadi perbanyaklah ilmu atau monggo jangan anak Gen Z sekarang namanya doom scrolling sebutannya. Nge-scroll rencananya cuma sambil duduk ngopi, tiba-tiba nge-scroll udah 2 jam, 3 jam. Ngaku, siapa yang merasakan itu? Scroll, loh kok udah dari jam 12 sekarang jadi jam 2, bentar lagi jam 5 pulang nih gitu kan. Ngabisin waktunya nge-scroll gitu. Nah terus penerimaan diri juga gak kalah penting dari bentuk self love. Semua lebih dan semua kurangnya kalian harus coba disatuin kayak oke, gue terima kalau gue gini. Karena dulu guys, aku tuh nggak pede banget jalan-jalan sama temen-temenku yang mereka tuh anak cheerleader lah dulu. Terus kayak badannya tuh kecil-kecil, gue kan bongsor banget, tulangnya gede-gede. Terus kayak nggak pede deh pakai baju yang lengan pendek atau apapun. Jadi penerimaan diri juga salah satu bentuk dari self love yang harus terjadi supaya self love itu bisa terjadi secara seutuhnya. Lalu waktu untuk kesenangan pribadi, bukan jadi justifikasi untuk terus-menerus minta liburan ke atasan. Cuman sesekali kita mencari waktu untuk kita memberikan diri kita hadiah untuk supaya senang, itu adalah hak kalian. Itu adalah bentuk self love. Supaya apa? Supaya tetap waras, oke? Lalu menjaga keseimbangan emosi, menerima dan mengelola emosi dengan cara yang sehat, memberikan diri izin untuk merasakan banyak hal. Banyak nih ya, orang tuh denial sama horizon perasaan yang paletnya tuh luas banget. Perasaannya nggak cuma happy sama sedih, ada
ada penasaran, ada sendu di kala hujan atau apa terserah gitu. Jadi terimalah berbagai macam perasaan yang bisa muncul di diri kalian, dan itu adalah bentuk self love yang juga lumayan terkuat karena kalian mampu merasakan dan memeluk semua perasaan yang ada di diri kalian. Karena nggak semua orang bisa. Ada orang yang kalau sedih jadinya jadinya nggak karu-karuan gitu, nggak ketolong gitu. Maksudnya apa? Bukannya jadi gelo gitu, enggak. Tapi ntar tiba-tiba dia memilih untuk pokoknya gue lagi stres, gue mau belanja banget hari ini. Pokoknya gue belanja check out terbanyak periode 2023 karena gue lagi stres banget. Itu tidak sehat, oke? Terima perasaan dengan cara yang sehat. Cara paling gampang olahraga guys. Coba deh lari. Bayangin lo lagi bikin video klip sendiri gitu, pakai lagu gitu. Bayangin aja lu lagi di shoot sama banyak kameramen, terus hidup lu tuh lagi ada naratornya gitu, kayak aku berlari dari masalah hidupku gitu. Apa bikin lagu sendiri, terserah lu deh. Pokoknya cari jalan yang sehat untuk menjaga keseimbangan emosi, oke? Nah, yang gak kalah penting juga adalah memberi ruang untuk pertemanan. Ini banyak nih people pleaser yang biasanya bikin dirinya jadi stres karena dia selalu bilang iya terhadap temannya dan tidak pernah bilang enggak karena dia selalu merasa gue punya tanggung jawab membuat membuat teman-teman gue tetap happy. Gue pengen teman-teman gue tetap happy, keluarga gue tetap happy, tapi dalam kurung tapi guenya stres. Ya nggak mau, jangan kayak gitu. Sedikit egois untuk memikirkan kesehatan mental pribadi itu boleh, oke? Jadi berikanlah batasan-batasan yang jelas gitu supaya kedamaian dan kesejahteraan kalian tuh nggak diganggu-gugat gitu. Kayak misalkan ada sahabat yang udah deket banget tiba-tiba gitu nelfon jam 2 pagi, gue mau ke rumah lo ya, di rumah gue abis nih mie kuah, gue harus kesana, lo ada telur gak gitu. Datang dia tok gitu. Belum lagi puasa dia udah sahur duluan gitu guys. Terus jadi batasan-batasan seperti itulah yang mungkin harus diterapkan. Mungkin sesekali boleh, jangan setiap minggu dikasih kuncinya apalagi. Tapi ya bebas lah, kedekatan masing-masing dan cara masing-masing memaknai pertemanan. Tapi membuat perbatasan yang sehat antar manusia itu juga sehat buat diri kalian. Karena apa? Itu bentuk mencintai diri, bentuk self love yang menghindarkan kalian dari banyak penyakit mental. Salah satunya itu depresi akut dan bisa membuahkan penyakit-penyakit mental lainnya gitu. Jadi ini tuh semua tuh salah satu contoh praktik self love yang bisa ngebantu seseorang mengembangkan rasa harga diri terhadap diri sendiri dan kebahagiaan pribadi. Yang harus diingat adalah self love itu bukanlah tentang egoisme atau menjadi orang yang egois, tapi tentang merawat diri sendiri dengan baik untuk dapat memberikan yang terbaik kepada orang lain. Ingat, itu kata-kata emasnya, merawat diri dengan baik supaya bisa memberikan yang terbaik ke orang lain. Karena kalau kalian gak memupuk diri sendiri, ibarat tanaman nih, kalian gak nyiramin diri kalian sendiri, buahnya apa? Nggak ada coy gitu. Jadi tetaplah merawat diri. Bentuk dari self love itu terus dilanjutkan supaya apa? Bisa kalian semua memberikan yang terbaik untuk sekeliling kalian, baik teman, keluarga atau siapapun. Karena dengan memberikan diri sendiri self love ya banyak hal yang bisa kalian discover dan explore. Jadi mungkin kalau misalkan kita mau sharing-sharing nih, Kak, kegiatan self love apa nih yang harus kita lakukan? Lanjut kita ngobrol di Fanmade ya. Siapa tahu kita bisa bikin kegiatan bareng-bareng nih. Episode self love ini apa kita harus bikin offline activation-nya ya? Untuk mencintai diri lebih lagi gitu ya kan. Ada yang mau ikutan nggak? Maksimal bertiga. Aku satu, yang dua bebas. Mungkin teman-teman sendiri ya kan, biar nggak kosong. Anyways, semoga teman-teman terus belajar untuk mencintai diri kalian sendiri supaya lagi-lagi bisa menjadi versi yang terbaik untuk semua yang ada di sekeliling kalian. Dan mungkin salah satu bentuk self love yang paling sederhana adalah menambahkan ilmu dengan menonton 100% Sehat barengan sama aku, Dr. Andira Utami. Jadi see you on the next episode. Don't forget to love yourself. Bye-bye.